Kemana budak-budak kecil Indonesia, sedangkan budak kecil Malaysia sudah mengharumkan nama negara Malaysia, membuat nama negara Malaysia makin mendunia, geng. Kemana budak-budak kecil dari Indonesia? Apakah masih TikTokan? Sibuk joget-joget gak jelas? Apakah masih main sound horeg? Di video sebelumnya kita membahas satu makhluk pemuja dan penjilat yang mempunyai narasi koplak. Dan sekarang kembali kita membahas makhluk pemuja dan penjilat negara tetangga, yang juga mempunyai narasi koplak, yaitu si Iki Koplak, dengan video konten perbandingan yang ia buatnya, yang begitu amat menggelikan dan menjijikan. Yang membandingkan prestasi anak Malaysia dan Indonesia. Hal itu dikarenakan ada anak dari Malaysia, yang menjadi juara pada Espanya Superbike kategori SBK Talent, lalu dengan narasi pemikiran koplaknya, begitu percaya dirinya ia merendahkan negara tanah kelahirannya sendiri. Yang seakan-akan anak-anak Indonesia belum pernah mengikuti atau meraih prestasi di ajang balap motor. Tanpa menelusuri lebih jauh, dalam pemikirannya yang dangkal, seakan-akan semua anak-anak Indonesia hanya sibuk bermain TikTok, sibuk joget-joget tak jelas, dan hanya bisa main sound horeg. Anak muda Indonesia ataupun budak daripada Malaysia mengharumkan, membuat Malaysia makin mendunia, geng. Kenapa demikian? Iya, geng, anak kecil dari Malaysia ini, geng, udah beberapa kali juara dunia MotoGP Mini, geng. Dan tahun ini, geng, mengharumkan nama baik lagi dan lagi Malaysia, geng. Waduh. Lagi-lagi anak muda dari Malaysia berprestasi lagi nih, geng. Let's go. Memang betul-betul lah pelumba Malaysia ni antara pelumba yang terbaik di dunia. Di mana anak muda kita, Khabil Irfan ya, yang baru saja ya, menang lagi ya, untuk kejohanan motor ESBK ya. Dekat Spanyol ya. Dah 2 kejohanan dan beliau adalah nombor 1 ya, dan antara paling yang cepatlah masa dia. Orang cakap hebatlah, orang cakap. Dan ini waktu dia, aku tunjukkan korang anak budak kecil ini telah menjuarai keduniaan motor. Juarai keduniaan motor. Lain kali kalau nggak tahu ya, jangan sok tahu. MotoGP Mini ataupun motor-motor apa balap lainnya, kayak gitu ya, geng ya. Jadi kita harus respect kepada dia, kita harus bisa mencontoh. Dia telah mengharumkan nama baik Malaysia, geng, kayak gitu ya, nama baik Malaysia. Wah, tentunya rakyat Malaysia ataupun netizen Malaysia bangga tentang hal ini, geng, kayak itu. Nah, pertanyaan ikinya, geng, kemana budak-budak kecil Indonesia, sedangkan budak kecil Malaysia sudah mengharumkan nama negara Malaysia, membuat nama negara Malaysia makin mendunia, geng. Kemana budak-budak kecil dari Indonesia? Apakah masih TikTokan? Sibuk joget-joget gak jelas? Apakah masih main sound horeg? Dan lain sebagainya. Waduh. Prestasi yang seperti ini, geng, yang bisa mengangkat nama derajat negara kita, geng. Dan supaya orang mengenalnya dan orang pergi juga ke negara kita, geng. Kayak gitu menurut Kinya, geng. Nah, inilah, geng, cuplikan saat Khabil Irfan ini ya, geng. Ya, bukan cuma Khabil Irfan saja, namun anak cilik dari Malaysia yang memenangi kejuaraan-kejuaraan di internasional di luar negara, geng, di Eropa. Seperti itulah tipikal seorang pemuja dan penjilat, yang selalu memuja-muji negara tetangga, dengan menunjukkan kebodohannya. Namun begitu amat disukai dan bahkan menjadi dambaan warga Malaysia, khususnya mereka yang bertipe M. Watak dari para makhluk pemuja dan penjilat sepertinya sudah pada tahap overdosis, sehingga buta dengan prestasi anak-anak dari negara tanah kelahirannya sendiri. Padahal begitu banyak prestasi yang diraih anak Indonesia pada ajang balap motor, dan bahkan sudah bersaing di kelas MotoGP. Sebut saja Veda Ega Pratama, yang baru-baru ini meraih podium 1, di ajang Red Bull Rookies Cup 2025, pada tanggal 21 Juni di Mugello, Italia.
It's all about Indonesia's Veda Pratama coming down the waterfall for the final time. This victory is going to be his. It's all about who's going to get second. Yeah, they're about three abreast there, but up the inside it is Mitani on the 34 who has the advantage. Karpushin's there in the white helmet in third place. Karpushin goes up the inside, but he can't do it. Mitani comes across. He is surely going to take second place ahead of Mitani. Veda Pratama looks over his shoulder. There's no contest there. He wins it ahead of Mitani and Karpushin. Sangat membanggakan, pembalap muda asal Indonesia berhasil meraih juara satu di Red Bull Rockies Cup Race 1, sirkuit Mugello, Italia. Lagu Indonesia berkumandang di luar negeri, prestasi yang luar biasa. Jadi baru-baru ini ada pemuda asal Indonesia yang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, namanya adalah Veda Ega Pratama. Dia itu juara dalam balap Bull Rockies Cup Race 1 di sirkuit Mugello, Italia pada hari Sabtu 22 Juni lalu. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan di luar negeri. Sirkuit Mugello menjadi lintasan keempat dalam rangkaian seri Red Bull Rockies Cup. Di dalam agenda ini ternyata ada dua pembalap asal Indonesia, yaitu Kiandra Ramadiva dan Veda Ega Pratama. Sayangnya rekannya yaitu Kiandra hanya berhasil finish di posisi ke-12 saat ini. Kiandra juga awalnya sempat memimpin, namun sayangnya posisinya menurun di tengah persaingan yang sangat ketat. Sehingga yang menjadi juara pada saat itu adalah Veda Ega. Rider asal Gunung Kidul ini juga sempat finish ketiga dalam balapan pertama di sirkuit CRS. Lalu ada Aldi Satya Mahendra yang menjadi juara dunia World Supersport Championship 300 musim lalu di Spanyol. Dan Aldi Satya Mahendra kini naik ke kelas World SSP pada 2025. Close before, but this time it is him. But more importantly, Aldi Mahendra is Indonesia's first world champion. And look what it means to Team PR Corsa. All of the races in the points. Lalu ada Muhammad Kiandra Ramadipa, yang meraih gelar juara di ajang European Talent Cup 2025 di sirkuit Magny Cours, Prancis. As Ramadipa leads with just 2 corners remaining. Ramadipa is going to win race 1 of ETC, celebrates over the line, and it is number 7 of Borelli will take the final spot on the podium. Bahosa in P4, Gabarini pay, and of course he really wonders what could have been a solid ride, and now he's going to have all that work to do again. Ramadipa though does win 3rd in the championship now. P1, that is victory for Ramadipa. Kemudian ada Arai Agaska, yang meraih juara di International Archery Blue CR World Cup 2025 di Hungaria. Kugawa in the middle, Agaska goes through, and Arai Agaska 1 corner away from victory here. Kugawa has his nose chopped off by Alessandro Di Persio, and now it's the run to the line. Indonesia's going to go mad. Agaska starts celebrating before he even crosses the line. Arai Agaska second. Selanjutnya ada AM Fadli, pembalap asal Makassar, Sulawesi Selatan ini berhasil meraih podium pertama dan gelar juara ARRCAP 250. Lalu Galang Hendra Pratama, yang pernah mengikuti ajang World Supersport 300 seri Portimao NJRS. Galang menjadi pembalap motor pertama Indonesia, yang menang di ajang World Championship. Belum lagi pembalap-pembalap muda lainnya, yang meraih prestasi di event-event balap motor di Asia, bahkan di sirkuit Malaysia pun anak Indonesia sudah pernah meraih prestasi. Lalu masih ada lagi yang bersaing di kelas Moto3, seperti Mario Suryo Aji, Dimas Eki Pratama, dan Doni Tata Pradipta, dan juga ada Fadila Arbi Aditama yang pernah turun di kelas MotoGP. Dan masih ada beberapa pembalap muda Indonesia lainnya, yang meraih prestasi di level Asia dan internasional. Sehingga narasi dari si Iki Koplak yang mengatakan bahwa anak Indonesia hanya sibuk main TikTok, sound horek, dan joget-joget, merupakan narasi pemikiran dangkal, yang tanpa mencari tahu prestasi anak-anak Indonesia, yang seakan-akan merendahkan anak-anak Indonesia. Makhluk pemuja dan penjilat seperti ini hanya menjadi virus bagi negara Indonesia, yang merendahkan negara Indonesia, seakan-akan di negara tanah kelahirannya sendiri tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan negara pujaannya. Mungkin dalam penjelajahannya di jagat maya, yang ia temukan hanya terkait dengan isu-isu kekurangan di dalam negeri, dan mungkin hanya itu yang ia ketahui. Sehingga dengan percaya dirinya langsung saja ia suguhkan pada warga Malaysia IQ 15 ringgit khususnya untuk mereka yang bertipe M. Sehingga setiap kali ada yang lewat di beranda akunnya, tentang isu-isu kekurangan yang ada di negara tanah kelahirannya, pastinya langsung ia suguhkan pada warga Malaysia IQ 15 ringgit.
Karena pemuja dan penjilat si Iki Koplak mengetahui kalau informasi seperti itu adalah informasi yang selalu dikonsumsi oleh para warga Malaysia IQ 15 ringgit. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.